Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnasari. Saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan KB. Sedikit saya jelaskan mengenai biodata saya. Saya Husnasari, gelar saya SKM MKes. Saya mengajar di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua kurang lebih sudah 3 tahun sekarang ini. Kualifikasi pendidikan saya D3 Kebidanan. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di S1, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Walaupun demikian, S1 saya itu masih sesuai dengan jurusan saya sebelumnya, masih di peminatan Kesehatan Reproduksi. Lalu saya melanjut lagi di S2, tetap di peminatan yang sama, di peminatan Kesehatan Reproduksi. Pada hari ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan deskripsi mata kuliah saya mengenai kesehatan reproduksi dan KB. Adapun materi ini bertujuan untuk membahas program KB yang ada di Indonesia, agar mahasiswa paham program-program apa saja sih yang ada di Indonesia mengenai KB ini, serta program KIE dalam pelayanan kebidanan itu apa-apa saja. Setelah materi ini juga diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang jenis-jenis kontrasepsi, serta metode KB sederhana, KB modern, KB mantap, dan cara pembinaan akseptor serta penanggulangan akseptor yang bermasalah nantinya. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa itu mampu menguasai kontrasepsi serta memberikan komunikasi yang efektif dan konseling dalam pelayanan kontrasepsi. Di sini saya mengajari mahasiswa kebidanan. Kebidanan itu berhubungan dengan kontrasepsi. Ya, jadi saya harapkan setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa itu lebih luas lagi untuk menjelaskan metode-metode kontrasepsi yang ada dan pilihan-pilihannya itu melalui konseling kepada kliennya. Materi pembelajaran saya ini ada 14 materi. 7 materi di awal akan diselingi dengan UTS, lalu 7 materi kemudian akan diakhiri dengan UAS. Adapun materi-materinya berupa keluarga berencana, konsep program KIE, jenis-jenis kontrasepsi, sejarah keluarga berencana, cara penanggulangan akseptor bermasalah, pendokumentasian pelayanan kebidanan, pelayanan kontrasepsi itu apa-apa saja, komunikasi efektif, serta metode KB alamiah, metode KB modern, dan metode KB mantap. Serta di sini saya akan mengajarkan nantinya mengenai KB alamiah, metode aminora laktasi, serta KB senggama terputus, metode barir, dan cara pembinaan akseptor KB. Sistem pembelajaran nantinya yang akan saya berikan kepada mahasiswa adalah dengan cara daring dan luring. Daring di sini akan saya jelaskan melalui Google Classroom, WA Zoom, dan lain-lain. Serta perkuliahan luring, karena dalam kebidanan ini, kesehatan reproduksi dan KB ini akan ada prakteknya mengenai bagaimana sih pemasangan KB. Metode pembelajarannya sendiri ada metode tanya jawabnya, ada diskusinya, juga ada kuis serta praktikum. Lalu sistem penilaian pada mata kuliah ini nantinya setelah tugas-tugas saya berikan, akan saya berikan nilai. Nilai itu akan termasuk sebagai nilai 20%. Serta UTS itu 30% dan UAS nih yang paling banyak nilainya 50%. Sekianlah penjelasan mengenai RPS yang nantinya akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Terima kasih. Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Siang ya, Bu. Siang ya, Bu. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Sehat? Halo, sehat, Bu. Sehat ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk mempelajari materi pada hari ini. Kita langsung saja untuk mempelajari materi kita hari ini mengenai KB alamiah. Nah, saya share screen dulu ya. Ini adalah mengenai KB alamiah atau metode aminorea laktasi. Namun terlebih dahulu kita harus mempelajari dulu mengenai kontrasepsi.
ada yang namanya kontra. Kontra itu mencegah atau melawan. Konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi arti kontrasepsi itu sendiri adalah menghindari dan mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Jadi kontrasepsi ini sendiri ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat permanen. Ini berfungsi untuk mengusahakan nih agar tidak terjadinya ovulasi biar orang yang memakai kontrasepsi ini tidak hamil. Juga berfungsi untuk melumpuhkan sperma yang ada. Jadi lemah dia spermanya sehingga tidak dapat membuahi ovum. Lalu menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma. KB yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai KB alamiah. KB alamiah ini adalah salah satu cara untuk mengendalikan kemungkinan kehamilan tanpa melibatkan alat kontrasepsi apapun. Jadi dia alami. Beberapa cara yang digunakan untuk KB alamiah ini ada dia yang namanya MAL. Metode amilia laktasi. Itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Ada juga namanya metode Lander-Cervix. Ada metode kalender, metode suhu basal, metode simptom termal, dan coitus interruptus. Namun, pada hari ini kita akan membahas mengenai malnya terlebih dahulu. Apa sih itu mal? Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar nggak mengenai mal? Mungkin adik-adik pernah nih dengar bahwa kalau misalnya ibu yang menyusui bayinya tidak akan hamil. Itulah dia mal. Jadi mal ini adalah metode amilolaktasi atau lactation amylometode, metode kontrasepsi yang sementara yang mengandalkan pemberian ASI ibu atau air susu ibu secara eksklusif. Jadi yang namanya eksklusif itu berarti tanpa memberikan makanan tambahan kepada bayinya atau minum tambahan kepada bayinya. Hanya bayinya itu hanya diberikan ASI oleh ibunya. Lalu metode amilolaktasi ini dapat dikatakan sebagai natural family planning atau KB alamiah apabila tidak dikombinasikan dengan kontrasepsi lain. Hanya memberikan ASI saja. Ibunya percaya bahwa ibunya itu tidak akan hamil. Kenapa sih ibunya ini bisa nggak hamil? Cara kerja mal ini rupanya seperti apa? Jadi biar adik-adik tahu bahwa cara kerja mal ini adalah untuk menunda atau menekan ovulasi. Ovulasi itu adalah proses pembuahan. Kenapa bisa ditekan proses pembuahannya? Karena pada saat menyusui atau masa laktasi, hormon yang berperan adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi semakin sering menyusui, maka kadar prolaktinnya akan meningkat. Dan hormon gonadotropinnya itu melepas hormon penghambat atau yang dinamakan dengan hormon inhibitor. Jadi hormon penghambat ini akan menghalangi kadar estrogennya sehingga tidak terjadi ovulasi. Maka makin sering ibunya menyusui, maka makin tidak hamil lah ibunya. Makanya dibilang tadi, ibunya itu harus memberikan ASI-nya secara eksklusif. Karena kalau misalnya tidak diberikan secara eksklusif, maka hormonnya ini tadi tidak akan berkurang dong, tidak ada dong hormon inhibitornya. Ya. Efektivitas dari mal ini sendiri cukup tinggi ya. Dia 98% apabila digunakan secara benar. Namun ada syarat-syaratnya nih. Kalau misalnya mau benar-benar mau menggunakan mal. Pertama itu adalah digunakan hanya selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Jadi hanya efektif selama 6 bulan pertama. Kenapa nih 6 bulan pertama? Karena di masa 6 bulan ini adalah masa menyusui secara eksklusif. Bayi itu kan hanya diberikan menyusui secara eksklusif itu kan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayinya akan diberikan ASI. Makanan pendamping ASI, maka tidak bisa lagi menggunakan mal. Maka syarat utamanya adalah selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Lalu syarat selanjutnya adalah belum mendapatkan haid.
pasca melahirkan dan menyusui secara eksklusif tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan. Jadi kalau misalnya ibunya belum sudah haid, ibunya nggak bisa lagi nih menggunakan metode laktasi karena proses kesuburannya ibunya itu sudah kembali. Ya, maka ibunya kita sarankan untuk menggunakan KB yang lain. Jadi, efektivitas KB ini sendiri adalah tergantung pada frekuensi dan intensitas menyusui. Seperti tadi cara kerjanya tadi, makin sering ibunya menyusui, makin tinggi hormon inhibitornya, makin dihambatlah proses ovulasinya. Itu ya. Nih, metode laktasi dapat dipakai sebagai kontrasepsi apabila pertama, menyusui secara penuh, full breastfeeding. Full breastfeeding ini menyusui secara on demand. Kapan bayinya itu mau menyusui, ibunya harus kasih susu. Nggak usah nunggu-nunggu, ya. Belum mendapatkan haid, ya. Kalau misalnya sudah mendapatkan haid, berarti sudah subur. Nggak usah lagi pakai emas, cari KB yang lain. Lalu bayinya itu harus kurang dari 6 bulan. Nih, manfaat dari MAL itu sendiri, manfaat ada kontrasepsi dan maupun non kontrasepsinya. Pertama, efektivitasnya tinggi, 98%. Cuma 2% angka kegagalannya. Namun benar-benar ya digunakan yang 3 syarat tadi. Terus dapat segera dimulai setelah melahirkan. Jadi nggak perlu takut-takut ibunya. Toh pada saat bayinya lahir, anaknya sudah langsung disusui. Ya kan? Tidak memerlukan proses khusus, alat maupun obat. Nggak perlu. Karena hanya menggunakan ASI ibunya saja. Dan tidak perlu menggunakan pengawasan medis. Jadi dia tinggal langsung memberikan ASI, langsung sudah bekerja kontrasepsinya. Tidak mengganggu senggana, nggak ada alat penghalangnya dan lain-lain. Ya, hanya memberikan ASI. Mudah digunakan dan tidak perlu biaya. Ibu menyusui mana ada biayanya. Ya, dan tidak menimbulkan efek samping sistematik. Ya, nggak ada efek sampingnya sama sekali untuk menggunakan metode laktasi ini. Bahkan malah bagus. Si bayi terpenuhi ASI eksklusifnya. Ya, tidak bertentangan dengan budaya maupun agama. Terkadang ada alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan budaya sama agama di sekitar. Namun kalau misalnya menyusui malah bagus kan, memang itu kewajiban kita sebagai seorang wanita memberikan ASI kepada bayinya. Lalu manfaat non kontrasepsi sendiri adalah untuk bayinya. Bayinya akan lebih kebal. Kekebalan pasifnya itu akan terbentuk karena dia tadi diberikan ASI secara eksklusif nih. Lalu meningkatkan gizinya. Gizi dari ASI itu makanan yang paling baik adalah ASI. Nggak perlu diragukan lagi. Itulah yang terbaik. Lalu mendapatkan mengurangi resiko penularan penyakit menular. Karena tadi kekebalan tubuhnya sudah terbentuk dari ASI tadi. Lalu terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air. Kalau misalnya bayinya itu diberikan susu formula, bisa saja bayinya itu tidak sesuai dengan susu, misalnya susu sapi dan lain-lain. Atau airnya terkontaminasi. Jadi bayinya itu terhindar dari masalah-masalah seperti ini. Sementara untuk ibu sendiri itu untuk mengurangi perdarahan postpartum setelah melahirkan. Jadi nggak perlu ibunya takut terjadi perdarahan. Ya, karena hormon-hormonnya tadi sudah bekerja, sudah ada hormon penghambatnya. Lalu membantu proses involusi uterus. Semakin sering ibunya menyusui, semakin cepat uterusnya kembali ke normal. Lalu mengurangi resiko anemia, serta meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan bayi. Bonding attachment antara ibu dan bayinya itu lebih erat, karena ibunya senantiasa menyusui bayinya. Nih, ada keterbatasan MAL.
Ini keterbatasan ini adalah memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Jadi sebelum kehamilan itu sudah mulai nih ibunya makan makanan yang bergizi. Pada saat proses konsepsi terjadinya kehamilan, ibunya sudah hamil nih, itu harus dipersiapkan sejak dini proses laktasinya. Ya kan ada ibu-ibu yang misal puting susunya tidak keluar, tidak menonjol, itu harus dirawat segera, ya. Lalu metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan, belum haid dan menyusui secara eksklusif. Tiga syarat tadi harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, nggak bisa digunakan lagi mal ini. Lalu mal ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual, termasuk HIV atau AIDS. Kalau kita untuk melindungi penyakit menular seksual, sebaiknya kali yang kita gunakan adalah kondom. Dan tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Kalau misalnya wanitanya tidak menyusui, nggak bisa lah menggunakan metode anulektasi ini. Lalu kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Banyak kita ketahui di masyarakat salah pola pikir ya, bahwa menyusui secara eksklusif itu nggak apa-apa diselingi dengan air putih misalnya. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh lagi dia diselingi dengan air putih kalau misalnya dia sudah menyusui secara eksklusif. Namanya eksklusif, ya, berarti tanpa apapun. Kalau misalnya sudah masuk air putih, sudah masuk madu dan lain-lain, berarti sudah tidak eksklusif lagi, sudah batal keeksklusifannya. Nah, ini dia langkah-langkah penentu pemakaian KBMA. Pertama tanyakan dulu sama ibunya nih, kalau misalnya memang benar-benar mau menggunakan nah, ibu, apakah ibu sudah haid? Kalau ibunya menjawab belum, tanyakan sekali lagi, ini bayinya sudah diberikan makanan tambahan, Bu? Belum, katanya, masih ASI aja, katanya kayak gitu. Lalu tanyakan lagi, apakah umur bayi ini sudah lebih dari 6 bulan, Bu? Kalau jawaban ibu tetap belum, maka kemungkinan hamil ibu 1-2%. Karena syarat-syarat kebutuhan untuk menggunakan KBMA tadi sudah terpenuhi semua. Jawabannya semua belum. Maka dapatlah dia menggunakan KBMA. Namun apabila salah satu dari pertanyaan ini dijawab ibunya, misalnya apakah bayi ibu sudah lebih dari 6 bulan, Bu? Ya, kata ibunya. Maka tadi si bayi tadi sudah diberikan makanan tambahan. Maka nggak bisa lagi. Ini hal-hal yang harus disampaikan kepada klien. Ibu, kalau misalnya memang ibu tadi, kalau misalnya tadi jawabannya tadi belum semua, sudah bisa ibunya menggunakan KBMA, harus kita sampaikan bahwa bayinya itu harus menyusui sesering mungkin. Sering berarti on demand, sesuai kebutuhan si bayi. Kapan dia mau, di situ dia menyusui. Waktu pengosongan payudara itu lebih dari 4 jam. Jadi ibunya bisa menyusui atau makan makanan untuk meningkatkan produksi ASI. Bayinya itu menyusui sampai sepuasnya. Kalau misalnya dia sudah puas, pasti kok bayinya itu akan melepas sendiri hisapannya. Lalu ASI itu juga diberikan pada malam hari untuk mempertahankan kecukupan ASI. Jadi jangan malas ibunya untuk menyusui di malam hari. ASI dapatkan dalam lemari pendingin. Ya, jangan ragu ibunya, nggak apa-apa. Namun kalau misalnya dalam proses pengompaan, proses penghisapan si bayi itu akan berkurang. Kita takutnya bayinya itu lupa puting, maka sebaiknya ibunya itu langsung memberikan ASI-nya kepada bayinya, ya, tanpa penghalang. Ya. Lalu waktu pemberian makanan padat sebaiknya pada bayi itu setelah 6 bulan. Ya, kalau misalnya sudah diberikan makanan padat, maka ibu tidak
efektif lagi untuk menggunakan MAL. Ya. Lalu menggunakan kontrasepsi lain di ibunya. Kalau misalnya sudah menggunakan kontrasepsi lain, berarti sudah tidak bisa lah ibunya menggunakan MAL. Ya, perlu disarankan untuk menggunakan kontrasepsi lain jika hal-hal seperti ibunya tadi sudah memberikan makanan tambahan kepada bayinya, sudah dilakukan, lalu haid sudah terjadi, maka nggak bisa lagi menggunakan MAL. Oke, dari pembahasan kita pada hari ini mengenai MAL, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Silahkan. Yuk, ada nggak yang mau ditanyakan? Permisi ya, Bu. Ya, silahkan. Permisi ya, Bu. Permisi ya, teman. Saya Sylvia ingin bertanya ya, Bu. Jika ibunya melakukan pemberian ASI, Bu, tetapi ASInya tidak cukup, diselang-seling kayak susu formula, kalau ASInya ada pakai ASI, kalau ASInya habis pakai susu formula, apakah masih bisa menggunakan kontrasepsi Bu? Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, teman. Oke. Maka ingat tadi seperti yang saya bilang syarat yang tadi 3. Kalau misalnya ibunya belum haid, masih bisa menggunakan metode amil laktasi. Namun kalau misalnya udah diseling-selingi, udah ada makanan tambahan, walaupun dia udah menyusui secara eksklusif, nih ibunya kira ini sudah eksklusif, tapi dia udah memberikan misalnya air minum, madu dan lain-lain, itu sudah nggak eksklusif lagi, maka nggak bisa dia menggunakan metode amil laktasi. Maka kita sarankan dia untuk menggunakan kontrasepsi yang lain, ya. Maka jelaskan dulu sama ibunya pengertian dari aksi eksklusif itu sendiri. Jika ibunya sudah paham, baru dia bisa mengkonsepkan bahwa ibunya itu harus benar-benar ASI. Nggak boleh kasih makanan tambahan apapun. Ya, kalau sudah konsepnya seperti itu, sudah bisa dilaksanakan ibunya belum haid, bayinya kurang dari 6 bulan. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Apa kira-kira yang kalian dapat dari materi pada hari ini? Silahkan. Silahkan. Ya. Permisi ya, Bu. Izin menjawab ya, Bu. Materi yang didapat dari yang Ibu berikan adalah bahwa MAL adalah alat kontrasepsi sementara yang bisa digunakan oleh ibu baru saja melahirkan atau pasca melahirkan selama 6 bulan yang melakukan ASI eksklusif. Jika tidak memberikan ASI eksklusif, maka ibu tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi alamiah atau MAL. Oke, ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Oke, kalau misalnya memang sudah pas, saya harap materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Bisa nanti dijelaskan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan bahwa penggunaan MAL itu bisa dilakukan. Ya, bahkan tingkat keberhasilannya 98%. Dan dia murah loh. Hanya menggunakan ASI saja. Memberikan ASI kepada bayinya. Oke, baiklah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang adik-adik.